akses semua orang. Tapi, apa jadinya jika air berubah menjadi komoditas bisnis yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat? Kalian tahu gak sih apa katanya itu di Klaten warga itu susah cari air bersih, padahal Aqua itu ambil air terus dari dalam tanah buat isi galon mereka. Oh iya, ini beritanya. Katanya di Harjo Klaten kan, PT Dalam Aqua nyedot air tanah dalam jumlah besar. Nah, warga sekitar itu jadi kekurangan air. Kok bisa ya? Padahal kan itu perusahaan besar kan? Iya. Masa merugikan masyarakat sekitar sih? Ini kayaknya penting banget deh buat kita bahas. Gimana kalau kita bikin video, jadinya biar orang lain jadi tahu. Hari ini kita akan bahas sebuah kasus nyata tentang pelanggaran etika bisnis oleh PT Danone Aqua. Perusahaan ini dikenal dengan produk air kemasannya yang katanya murni dari alam. Tapi di balik itu semua ada cerita lain loh. Bayangkan warga di Harjo Klaten, sebuah desa subur di Jawa Tengah, harus menyewa pompa dan beli air karena sumur mereka mulai kering. Kenapa? Karena sumber air mereka sudah dikuras untuk kepentingan produksi besar-besaran. Dalam etika bisnis terdapat prinsip penting di mana produk harus bermanfaat, tidak membahayakan, dan tidak merusak lingkungan. Tapi sayangnya prinsip ini diabaikan. Produk memang berguna, tapi proses produksinya justru menyengsarakan. Etika bukan hanya tentang hasil, tetapi juga proses. Eksploitasi sumber daya tanpa memikirkan kelangsungan hidup masyarakat lokal itu jelas pelanggaran. Saya pernah ke daerah pertanian. Air bukan sekedar kebutuhan. Air adalah nafas kehidupan petani. Ketika Aqua mengambil air mereka, bukan cuma tanah yang kering, tapi juga harapan. Padahal pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sudah jelas menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi mana buktinya? PT Danone Aqua bisa saja berdalih sudah punya izin. Tapi apakah legal berarti etis? Mereka abai terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan CSR. CSR itu bukan formalitas. CSR adalah kewajiban moral dan sosial. Jika eksploitasi air menyebabkan konflik dan krisis, maka itu adalah kegagalan dari CSR. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita sebagai masyarakat harus kritis. Jangan hanya beli brand, tapi juga pikirkan dampaknya. Ada beberapa solusi. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam harus efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, gunakan bahan pengganti atau teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir atau ketiga, kita harus memperketat regulasi dan pengawasan dari pemerintah. Air adalah hak. Jika dikuasai oleh segelintir untuk keuntungan, maka itu bentuk ketidakadilan. Mari jadi generasi yang berpikir etis, bertindak bijak, dan peduli sesama. Etika bisnis bukan pilihan, etika bisnis adalah keharusan.